Sejarah kebudayaan Islam. Fase D. Elemen periode Rasulullah SAW. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan misi dan strategi Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan dakwah Nabi SAW di Mekah. Peserta didik mampu menyebutkan strategi dakwah Nabi SAW di Mekah. Assalamualaikum calon orang-orang sukses. Sebelum kita masuk ke materi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, Ibu ingin bertanya, siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Ya, betul. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah membawa agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Nama Muhammad sendiri berarti orang yang terpuji. Peta konsep pada materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta terdiri dari 3 materi utama, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan strategi dakwah Nabi di Mekah. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tetapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Pada aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Kemudian pada aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, praktek perbudakan, dan merampok. Dan pada aspek ekonomi, mereka mempraktekkan riba. Dan pada aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antara suku. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab orang tua beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dilihat dari jejak nasab beliau sampai ke atas, beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku asli Quraisy, suku yang memiliki kedudukan tertinggi di antara bangsa Arab. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal sebelum Nabi SAW lahir. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dahulu,
masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama Halimah Sa'diyah di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya di usia 6 tahun, sang ibu wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat berusia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, di sebuah Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai pertanda Nabi telah dipilih Allah sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Kemudian Jibril datang kembali dengan membawa wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Turunnya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi SAW berdakwah kepada seluruh umat manusia. Mulailah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pada keluarga dan kerabat dekatnya. Kemudian turun firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat. Dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab menentang keras dakwah Nabi SAW, sehingga peristiwa itu diabadikan dalam surat Al-Lahab. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Mengajarkan ketauhidan atau meluruskan akidah masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat Mekah saat itu memiliki berbagai kepercayaan.
Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Kedua, kondisi masyarakat yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi SAW bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. 3. Memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Mekah sebelum Islam tidak percaya adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, sehingga ada di antara mereka yang bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang dapat hidup kembali, padahal Islam sudah mengajarkan dan memperingatkan bahwa hidup di dunia hanya sementara. 4. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam kehidupan sosial masyarakat Mekah, terdapat suatu kondisi yang melanggar etika akhlak, sehingga Nabi secara bertahap merubah perilaku-perilaku mereka sehingga menjadi manusia yang baik dan benar. Nabi mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujurannya. 5. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dalam masyarakat Mekah sebelum Islam, sudah ada tradisi perbudakan dan tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Sedangkan dalam ajaran Islam, semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Islam datang mengangkat derajat manusia dan wanita pada kedudukan tertinggi dan terhormat. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi SAW. Sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi SAW adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Mereka menerima siksaan di luar batas peri kemanusiaan, misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Faktor penyebab masyarakat Mekah menolak dakwah Nabi SAW ada 3 alasan, yaitu pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan, kedua, hilangnya status sosial, dan ketiga, hilangnya perdagangan patung. Tentangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwanya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu, kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Nabi dan pengikutnya.
tujukan harta, kedudukan, dan wanita, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut pamannya Abu Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Kunci keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwanya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy, namun tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwanya. Perjuangan terus beliau lakukan sehingga pengikutnya terus bertambah. Keberhasilan beliau tidak terlepas dari karakter yang dimiliki beliau, yaitu sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan jauhi kemungkaran, dan kesetaraan derajat. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 1. Dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. 2. Dakwah zahir atau dakwah secara terang-terangan. 3. Hijrah ke Habsyi. 4. Hijrah ke Taif. Dan 5. Perjanjian Aqabah. Dakwah Syria. Strategi awal yang dilakukan Nabi Muhammad adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu beliau lakukan kepada keluarga dan sahabat terdekat. Hal ini Nabi lakukan karena mengantisipasi reaksi orang-orang kafir Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan mengikut Nabi yang masih sedikit. Dakwah ini dilakukan selama 3 tahun. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, muncul orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam, yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Pertama, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad. Kedua, Zaid bin Haritsah, yaitu hamba sahaya atau budak. Ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Dan keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Dakwah zahir atau dakwah secara terang-terangan. Kemudian turun wahyu yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah zahir pertama kali dilakukan Nabi di atas Bukit Safa. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwanya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi untuk menghentikan dakwanya. Tetapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah, karena Raja Habsyah As-Sima An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Tahun tersebut dinamai Tahun Kesedihan. Setelah keduanya meninggal, kaum Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Alasan Nabi memilih Taif karena pertama, Taif adalah kota kedua setelah Mekah. Kedua,
Di sana ada Bani Sakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Nabi Muhammad berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi. Mereka menolak membantu Nabi karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Arab. Lalu Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah itu diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, Nabi menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat tersebut disebut dengan Aqabah pertama. Pada tahun ke-13 kenabian, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi dan atas nama penduduk Yasrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi. Untuk memperkuat kesepakatan, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah kedua. Isi Perjanjian Aqabah kedua terdiri dari 4, yaitu pertama, penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Sekian materi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.